Makna falsafah Jawa sangkan paraning dumadi. Kalau ajaran Hindu meninggal adalah reinkarnasi, lah kalau Islam inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka Sunan Ngampel buat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un menjadi bahasa Jawa, urip ojo lali sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi merupakan filosofi atau ajaran dalam ilmu kejawen atau kepercayaan tradisional Jawa tentang bagaimana cara manusia menyikapi kehidupan. Dalam bahasa Jawa kuno, sangkan berarti asal muasal, paran adalah tujuan, dan dumadi artinya menjadi, yang menjadikan atau pencipta. Dengan begitu, bahwa yang dimaksud sangkan paraning dumadi adalah pengetahuan tentang dari mana manusia berasal dan akan kemana ia akan kembali. Keberadaan manusia dan alam semesta merupakan ciptaan Sang Hyang Widi, yaitu zat pencipta alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak pada akhirnya seluruh alam semesta akan kembali kepadanya. Sangkan paraning dumadi dalam filosofi kejawen mengajarkan bahwa tujuan akhir dari kehidupan manusia adalah Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini kita harus mendekati nilai-nilai luhur ketuhanan. Nilai-nilai luhur ketuhanan antara lain adalah jujur, adil, tanggung jawab, peduli, sederhana, ramah, disiplin, dan komitmen. Karena itu ada sebagian orang yang mengidentikan pengetahuan sangkan paraning dumadi dengan filosofi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Bacaan tersebut biasa diucapkan oleh umat Islam apabila mendengar kabar duka cita, kematian, atau musibah. Dalam Al-Quran, kalimat tersebut terdapat pada surat Al-Baqarah di ayat 155 sampai dengan 157, yang artinya, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Filosofi sangkan paraning dumadi. Tubuh manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmaniah berupa badan tubuh dan rohaniah sebagai isinya. Jasmani sebagai materi benda diciptakan dari unsur alam, yaitu tanah, air, udara, dan api atau panas. Karena asalnya dari bahan saripati alam, maka kelak jasmani akan kembali ke alam lagi. Yang tanah kembali kepada tanah, yang udara kembali kepada udara, yang api kembali kepada api, yang air akan menyatu kembali kepada air. Roh yang di dalamnya terkandung jiwa merupakan suatu yang tidak terwujud materi, terdiri dari tiga unsur rohaniah, yaitu akal, nafsu, dan hati atau perasaan. Dari unsur-unsur itulah diri manusia bisa melihat, mendengar, sedih, gembira, marah, benci, cinta, iba, kasih sayang, berpikir, dan sebagainya. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagi kamu. Roh atau jiwa tidak akan bisa hancur seperti jasmani. Ia akan tetap utuh sampai kapanpun. Lantas kemana kembalinya roh apabila seseorang telah meninggal dunia? Ilmu Jawa kuno mempercayai bahwa bila manusia telah meninggalkan kehidupan dunia, maka ruhnya akan kembali lagi kepada Sang Hyang Widi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kemudian masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ini tertulis dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30. Ruh dan jiwa memang sejatinya hanya milik Allah semata, dan dialah yang menjaganya. Hal ini bisa kita lihat pada kondisi tertidur. Dalam tidur, jiwa kita pergi mengembara meninggalkan jasad, sementara ruh tetap tinggal bersama jasad untuk menghidupinya. Kemudian jiwa kembali lagi saat kita terbangun. Jiwa bisa menjadi kuat dan sehat jika dilatih dan dirawat dengan baik. Namun ia juga bisa menjadi rusak, sakit, dan lemah jika tidak dirawat dengan baik. Jiwa bisa mencapai derajat yang tinggi dan mulia, bisa juga jatuh ke derajat yang amat hina, lemah, tidak berdaya.
Dan berikut ini adalah 10 filosofi kejawen. Dalam ajaran ilmu falsafah tradisional Jawa kuno, falsafah sangkan paraning dumadi disertai dengan falsafah hidup lainnya. Antara lain, yang pertama adalah memayu hayuning bawono, ambrasto durhangkoro, atau yang artinya menebar kebaikan untuk kemakmuran dunia, memberantas kemungkaran. Maknanya, dalam kehidupan dunia, manusia harus menebarkan kemakmuran atau kedamaian dan kesejahteraan bagi alam semesta, serta memberantas sifat angkara murka, serakah, dan tamak. Dalam agama Islam dikenal dengan rahmatan lil alamin dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan untuk yang kedua adalah urip iku urup, atau hidup itu menyala. Maksudnya adalah hidup itu haruslah menjadi penerang, bagaikan lentera. Maknanya, dalam hidup orang hendaknya memberikan manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik. Dalam agama Islam, Rasulullah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan untuk yang ketiga adalah ajining rogo soko busono, ajining diri soko lati lan budi, atau artinya kehormatan raga berasal dari busana, kehormatan diri berasal dari lisan atau perilaku. Maknanya adalah kehormatan luar seseorang bisa dilihat dari cara berpakaiannya, sedangkan kehormatan diri atau akhlak bisa dilihat dari cara berkomunikasi dan moral perilakunya. Dalam agama Islam, Rasulullah bersabda, hiyarukum akasinukum akhlak, sebaik-baik orang di antara kalian ialah orang-orang yang baik akhlaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan untuk yang keempat adalah ngunduh wohing pakarti, atau menunai hasil dari perbuatan. Bahwa setiap perbuatan baik atau buruk pasti akan mendapat balasan. Makanya semua orang yang akan mendapatkan kebaikan atau keburukan akibat dari segala perilakunya sendiri. Jadi kita harus ingat untuk berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan atau keburukan meski sebesar zarrah atau debu atau atom, niscaya akan memperoleh balasan. Ini tertulis di surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. Dan untuk yang kelima adalah ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorke, landep tanpa natoni, atau menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, dan tajam tapi tak melukai. Maknanya, dalam menghadapi lawan, manusia yang baik adalah yang mampu mengalahkan dengan cara luhur penuh kebajikan. Mereka mampu melawan tanpa membawa massa atau pasukan, atau sendirian, dan mampu memenangkan perang tanpa merendahkan atau mempermalukan lawan. Bahkan lawan pun merasa tak terluka. Dan untuk yang keenam adalah sugih tanpa bondo, sekti tanpa aji-aji, atau menjadi kaya tanpa harta kekayaan, menjadi sakti tanpa ajian. Maknanya adalah bahwa orang kaya itu bukanlah orang yang banyak harta, tetapi orang yang besar jiwanya. Sedangkan orang bisa menjadi hebat dan kuat itu tidaklah dengan mantra, tetapi dengan ilmu. Dan untuk yang ketujuh adalah lembah manah lan andap asor. Dalam bahasa Jawa, pengertian lembah manah dan andap asor adalah mempunyai pengertian yang mirip, yaitu bersikap rendah hati dan sopan santun. Filosofi ini bagai pepatah, seperti ilmu padi, kian berisi, kian merunduk. Artinya, semakin tinggi ilmunya, semakin rendah hatinya. Kalau sudah pandai, jangan sombong. Selalulah rendah hati. Dalam Islam, sikap luhur seperti itu dikenal dengan istilah tawadhu. Yang kedelapan adalah mati sajroning urip, atau mati di dalam hidup. Maknanya adalah jalan menuju pulang atau kematian itu adalah jalan yang harus ditapaki oleh seseorang sejak sekarang. Sejak hidup di dunia ini, kita sudah diseru untuk merenungi dan mempersiapkan bekal atau kematian. Hal itu bisa dilakukan dengan cara bersemedi, atau dalam hasanah Islam adalah berkhalwat dan berzikir, yaitu memutuskan hubungan dengan masalah-masalah duniawi untuk bertafakur, tadabbur, dan tasyakur. Dan untuk yang kesembilan adalah datan serik lamun ke taman.
Datan susah lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Dan yang ke-10 adalah becik ketitik olo ketoro, atau perbuatan baik akan ketahuan, perbuatan buruk akan terungkap. Maknanya bahwa bagaimanapun juga perbuatan yang baik maupun yang jahat pasti akan terungkap juga. Maka selalulah untuk berbuat kebaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Pancer pengen istri cantik pakai jalur kanan, baca ya Rahmanu ya Rahim, I love you. Pakai jalur kiri, bacanya sunamata kaji ajiku jarhu wa ta'ila bila. Pakai jalur kiri sunamata kaji ajiku Bandung Bondo Woso. Pengen kaya, jalur kanan sholat duha ya Fattahu ya Rozak. Kalau pakai jalur kiri bawa ayam cemani naik gunung Kawi, ya sama-sama kaya. Makanya kiri kanan bisa dipakai. Makanya kiai sama dukun itu sama. Kiai kalau tirakatnya kuat doanya manjur. Dukun yang nggak pernah mandi kalau tirakatnya kuat ya doanya manjur. Sama-sama. Wong pakai jalur yang duanya ada. Makanya orang Surabaya pakai kiai atau dukun sama-sama hebat, sama-sama terang. Cuman terangnya beda. Yang satu terangnya lampu, yang satu terangnya kebakaran rumah.